Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini kakak akan membahas tentang sistem tata surya. Adik-adik ada yang tahu sistem tata surya itu apa sih? Ayo, ada yang tahu? Sistem tata surya itu adalah susunan benda-benda langit seperti planet, asteroid, dan satelit yang bergerak mengelilingi matahari. Lalu kira-kira susunan sistem tata surya itu apa aja sih? Yuk kita cari tahu sama-sama. Susunan sistem tata surya yaitu yang pertama ada matahari, yang kedua ada planet, yang ketiga satelit, yang keempat asteroid, yang kelima ada meteor, dan yang keenam ada komet. Yuk sama-sama kita cari tahu penjelasannya masing-masing dari susunan sistem tata surya ini. Yang pertama kita cari tahu tentang matahari. Ini adalah contoh gambar matahari. Matahari itu apa sih? Matahari adalah pusat tata surya yang merupakan bintang sejati karena dapat memancarkan cahaya sendiri. Matahari menjadi anggota tata surya yang terbesar karena hampir seluruh massa tata surya terkumpul pada matahari. Matahari terbentuk kira-kira 4,6 miliar tahun yang lalu, berbentuk gumpalan gas yang berpijar yang terdiri dari gas terutama gas hidrogen. Selanjutnya kita cari tahu tentang planet. Planet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu dan bergaris tengah lebih dari 4.000 km. Planet memantulkan cahaya yang diterima dari matahari. Dahulu diketahui ada 9 planet, tetapi baru-baru ini diputuskan Pluto tidak termasuk dalam keluarga planet Bima Sakti yang mengelilingi matahari. Berdasarkan letaknya, planet dibedakan menjadi dua, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet yang garis edarnya terletak di antara matahari dan bumi. Anggotanya Merkurius dan Venus. Planet luar adalah planet yang garis edarnya di luar peredaran bumi dan terdiri dari Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dan berikut ini adalah profil dari masing-masing planet tersebut. Yang pertama yaitu planet Merkurius. Ciri-ciri planet Merkurius yaitu planet yang paling dekat dengan matahari dan memiliki diameter 4.862 km, sehingga merupakan planet terkecil. Jarak planet Merkurius dengan matahari sekitar 58 juta kilometer. Karena letaknya yang cukup dekat dengan matahari, permukaan Merkurius banyak terdapat kawah-kawah besar. Merkurius terlihat paling terang dari bumi dan kadang-kadang menampakkan diri sebagai titik kecil saat matahari terbenam atau fajar menyingsing. Merkurius tidak memiliki satelit. Dan ini adalah contoh gambar planet Merkurius. Selanjutnya yaitu planet Venus. Ciri-ciri planet Venus adalah terletak antara orbit Merkurius dan orbit bumi. Ukurannya hampir sama dengan bumi. Dengan jarak 108 juta kilometer dari matahari, Venus membutuhkan waktu 225 hari untuk sekali berevolusi mengelilingi matahari. Venus merupakan planet putih yang bercahaya terang, tampak indah dan cemerlang. Dan ini adalah contoh gambar planet Venus. Selanjutnya yaitu Bumi. Adik-adik pasti tahu kan bumi? Ya, bumi adalah tempat kita berpijak. Bumi merupakan satu-satunya planet di tata surya yang memiliki kehidupan, serta permukaannya terdiri dari lautan dan daratan. Permukaan bumi akan terlihat berwarna hijau kebiru-biruan jika dilihat dari angkasa luar. Bumi memiliki lapisan udara atau atmosfer. Kandungan atmosfer terdiri dari gas yaitu oksigen dan nitrogen. Jenis gas lain tidak terlalu besar volumenya. Bumi memiliki satu satelit yaitu bulan. Ini adalah gambar bumi ketika dilihat dari luar angkasa.
Selanjutnya yaitu planet Mars. Ciri-ciri planet Mars yaitu hampir mirip dengan bumi, sehingga para ahli menyelidiki apakah di Mars terdapat kehidupan. Planet Mars berwarna kemerah-merahan. Jaraknya dengan matahari sekitar 228 juta kilometer dan membutuhkan waktu 687 hari untuk mengelilingi matahari. Permukaan Mars juga kering seperti Venus. Mars memiliki lapisan atmosfer yang tipis. Mars mempunyai 2 satelit yaitu Deimos dan Phobos, dan sebuah gunung Olympus yang tingginya 2 kali tinggi gunung Everest. Dan di samping itu adalah contoh gambar planet Mars. Selanjutnya yaitu planet Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya dan berwarna kekuning-kuningan. Dengan jarak 778 juta kilometer dari matahari, Jupiter membutuhkan 12 tahun untuk mengelilingi matahari. Karena banyak permukaan Jupiter dan atmosfernya yang kurang jelas, Jupiter menyerupai bola gas yang amat besar. Jumlah satelit Jupiter ada 16 dan yang terbesar adalah Ganymede. Ini adalah contoh gambar planet Jupiter. Selanjutnya yaitu planet Saturnus. Saturnus termasuk planet nomor 2 terbesar dalam tata surya. Saturnus dikelilingi sebuah cincin raksasa yang terdiri dari debu-debu, memiliki partikel-partikel kecil berwarna kekuning-kuningan. Untuk berevolusi, Saturnus membutuhkan waktu 29,5 tahun. Saturnus memiliki 21 satelit yang terbesar adalah Titan. Ini adalah contoh gambar planet Saturnus. Selanjutnya yaitu planet Uranus. Jarak Uranus dengan matahari kira-kira 2869 juta kilometer. Arah rotasi Uranus berlawanan dengan planet lain. Permukaan Uranus selalu diliputi awan tebal. Uranus memiliki 15 buah satelit dan yang terbesar adalah Ariel. Ini adalah contoh gambar planet Uranus. Selanjutnya yaitu planet Neptunus. Jika dilihat menggunakan teleskop, Neptunus tampak berwarna kehijau-hijauan. Suhu permukaannya lebih dingin dari Uranus yaitu sekitar -190 derajat Celcius. Untuk sekali berevolusi, Neptunus membutuhkan waktu 165 tahun. Keadaan Neptunus kurang banyak diketahui. Satelit Neptunus ada 2 yaitu Triton dan Nereid. Dan ini adalah contoh gambar planet Neptunus. Selanjutnya, yuk kita cari tahu tentang satelit. Satelit itu apa sih? Satelit adalah benda langit yang mengelilingi planet ketika beredar mengelilingi matahari. Selain itu, satelit juga berputar pada sumbunya. Satelit dibagi menjadi 2 jenis yaitu satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam adalah satelit yang secara alami ada di dalam sistem tata surya. Contohnya yaitu bulan yang menjadi satelit bumi. Satelit buatan adalah satelit yang dibuat manusia. Satelit buatan dilepaskan oleh roket dan mengorbit di sekitar bumi. Satelit buatan digunakan untuk berbagai kepentingan antara lain alat komunikasi, alat penyiaran radio dan televisi, pemetaan bumi, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Dan ini adalah contoh gambar satelit alami yaitu bulan, dan ini adalah contoh gambar satelit buatan. Selanjutnya kita cari tahu tentang asteroid. Ini adalah contoh gambar asteroid. Asteroid adalah benda langit berukuran kecil yang mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu. Para ahli meyakini bahwa asteroid merupakan sisa-sisa bahan pembentuk planet. Jumlah asteroid sangat banyak, semuanya secara teratur berkumpul membentuk sabuk asteroid. Diameter sabuk asteroid sekitar 100 km. Sabuk asteroid ini berbentuk melingkar di antara planet Mars dan Jupiter. Kira-kira begitulah penjelasan singkat tentang asteroid. Selanjutnya meteor. Ini adalah contoh gambar meteor. Meteor adalah benda-benda langit berukuran kecil yang melayang-layang di angkasa dan tidak mempunyai lintasan.
Benda ini kadang-kadang menubruk planet termasuk planet bumi. Meteorit yang masuk ke dalam sebuah planet disebut dengan meteor. Ketika memasuki bumi, benda ini tampak berpijar karena bergesekan dengan atmosfer. Sebagian besar meteor habis bergesekan dengan atmosfer tersebut. Adapun yang sempat sampai ke permukaan bumi disebut dengan meteorit. Meteor disebut juga bintang jatuh atau bintang beralih. Selanjutnya kita cari tahu tentang komet. Komet itu apa sih? Kira-kira gambarnya kayak gimana ya? Adik-adik ada yang pernah lihat? Dan ini adalah contoh gambar komet di langit. Komet adalah benda terjauh yang mengorbit matahari. Ada sekitar 10 triliun komet. Mereka adalah salju debu sebesar gunung, tetapi tak bisa terlihat mata. Terkadang salah satu komet melewati bumi dan menjadi cukup besar dan terang untuk dilihat. Komet adalah campuran kira-kira sepertiga batu berdebu dan 2/3 es dan salju. Dan itulah penjelasan singkat tentang komet. Sekian dulu ya pembahasan sistem tata surya dari kakak. Semoga adik-adik paham ya tentang materi ini. Dan semoga adik-adik suka video yang kakak jelaskan ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.